SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla Jalaluh, di mana atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini, sehingga walhamdulillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian kita. Masih kita membaca kitab Tazkiyatun Nafas, penyucian jiwa, allati rattabaha ulama'us salaf, yang mana kitab ini ditulis oleh Dr. Ahmad Farid yang dikumpulkan dari kitab-kitab para ulama salaf terdahulu, di antaranya Imam Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Terakhir kita telah membahas terkait masalah syarat diterimanya amal, dan juga kita telah membahas terkait masalah keikhlasan, ya. Dan kita telah membawakan beberapa pengertian dari ikhlas. Di antara pengertian yang dibawakan oleh penulis dalam buku ini terkait masalah ikhlas, yaitu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Senantiasa kita itu fokus kepada pandangan Allah dan melupakan pandangan manusia. Itu orang ikhlas. Jadi tidak usah kita peduli dengan apa yang dikomentari manusia kepada kita, karena pada hakikatnya komentar yang mereka berikan, baik itu komentar baik atau komentar yang jelek, itu pada hakikatnya tidak akan memberikan manfaat kepada amal ibadah yang kita kerjakan. Namun fokusnya seorang manusia, fokusnya seorang hamba itu adalah dia fokus bagaimana supaya Allah Ta'ala senantiasa menilai dia sebagai hamba yang baik. Dan itu caranya adalah dengan senantiasa dia menjaga keikhlasan di dalam dirinya. Tapi sekarang kita akan melanjutkan dari apa yang ditulis oleh penulis di dalam kitabnya ini. Kita masuk ke dalam pembahasan Ba'dul athari anil ikhlas. Beberapa asar, beberapa pendapat para ulama atau ungkapan para ulama yang
berkaitan dengan ikhlas. Baik. Di sini dibawakan ada sekitar 6 ungkapan ulama salaf terkait masalah keikhlasan. Yang pertama, qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis, yaitu qala Ya'qub, berkata Ya'qub. Beliau mengatakan al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Kita kan sering menyembunyikan keburukan kita, jemaah. Kita manusia tidak lepas dari keburukan. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki keburukan, yang tidak memiliki kesalahan. Kita memiliki kesalahan. Bahkan para nabi, mereka jatuh ke dalam kesalahan. Di antara nabi kita pun jatuh ke dalam kesalahan. Cuma bedanya, kalau nabi itu langsung ditegur sama Allah Ta'ala, dikasih tahu ini kesalahan. Kalau kita, siapa yang negur? Kita bukan nabi masalahnya, ya, tapi yang mengaku nabi banyak. Nah, kita kan tidak pingin kesalahan-kesalahan kita itu diketahui sama orang. Makanya kita tutup rapat-rapat. Bahkan kalau ada orang yang tahu kesalahan kita, kita bilang tolong jangan ya cerita sama orang kesalahan saya. Kan bilang gitu kita sama orang. Karena kita tidak ingin apa yang menjadi aib kita itu tersebar luas di tengah masyarakat, dan itu akan pasti menjadikan kita malu. Nah, orang ikhlas itu beda. Ya. Di satu sisi dia menyembunyikan tentang keburukannya, dia tidak menceritakan keburukannya dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah. Di satu sisi dia menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam rangka untuk dia menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu cerita sama orang. Oh, saya sudah nyumbang begini, saya sudah infak begini, tidak perlu. Ya, orang tidak ada hajat kepada amalan kita. Yang ada kalau kita menceritakan amalan kita kepada orang, mereka itu akan hasad kepada kita, iri kepada kita. Bahkan bisa jadi mereka itu akan memfitnah kita dengan amalan-amalan tersebut, dan ini tidak bagus, ya. Ya, jadi tidak perlu. Ya, orang tidak ada hajat kepada mengetahui amalan kita. Kita pun tidak ada hajat untuk kita menceritakan kepada orang lain akan amalan-amalan yang kita lakukan. Adapun orang-orang yang senang menceritakan amalannya kepada orang dalam rangka untuk riya, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan wa aslur riya'i, dasar dari riya itu adalah mahabbat hubbul madah. Dasar dari riya itu adalah ketika seorang itu cinta akan pujian, cinta untuk dipuji, cinta untuk disanjung. Itu pangkal dari riya. Orang melakukan amalan dalam rangka untuk dia riya, pada hakikatnya karena memang dia itu senang untuk dipuji, senang disanjung. Oh, masya Allah ya, fulan dia infaknya begini, dia sedekahnya begini. Masya Allah, fulan itu dia berkorban begini. Oh, dia itu begini. Senang dipuji. Iya. Makanya jangan senang untuk dipuji. Karena syaitan akan masuk ke dalam jiwa manusia untuk menjadikan dia riya melalui pintu pujian itu tadi. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang memuji kita, ya terutama dalam masalah amalan yang kita lakukan, ambil pasir lempar. Tapi kira-kira antum berani atau enggak? Ada orang puji, oh masya Allah fulan, ambil pasir lempar gitu kan? Ya, perkoro jadinya itu. Kekerasan. Terus bagaimana caranya Ustaz? Tinggalkan. Berpaling dari mereka yang suka memuji kita itu. Karena kalau Anda diam di situ, menjadikan hati Anda nanti terpaut. Kalau sudah sekali akan keterusan. Kalau sudah keterusan bukan ikhlas lagi nanti ketika beramal. Niatnya sudah ingin dipuji. Kalau sudah ingin dipuji, apa yang kita dapatkan dari amalan kita?
pahala nggak dapat, pujian manusia juga sesaat, capeknya iya, yang lebih parahnya di akhirat kita diancam masuk ke dalam api neraka. Nggak ada manfaatnya. Ya. Maka tinggalkan. Ya, wallahi tidak ada manfaatnya jemaah sekalian. Ya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Nah, ini kata Ya'qub rahimahullah. Kemudian waqala As-Susi, berkata Imam As-Susi. Ini para generasi-generasi tabi'in semua itu. Ya, bukan sushi yang antum makan itu ya. Itu sushi itu kali. Qala As-Susi, beliau mengatakan al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Gimana tuh maksudnya itu? Karena ada orang suka mengklaim dirinya telah melakukan amalan dengan keikhlasan. Kamu ikhlas gak? Oh ikhlas. Ah itu tidak ikhlas namanya kayak gitu. Ngasih ke temannya, ini buat kamu saja. Saya ikhlas kok. Ngomong ikhlas tuh menunjukkan justru tidak ikhlas namanya. Terus gimana? Tidak perlu ngomong. Kalaupun kita sudah melakukan amalan dengan penuh keikhlasan, anggap saja kita ini sedang benar-benar melatih diri untuk terus ikhlas. Supaya kita terus terjaga dari keikhlasan tersebut. Supaya kita ini benar-benar selalu bisa terus konsisten di atas keikhlasan. Karena ada orang, sekali dia sudah merasakan keikhlasan, dia itu sudah mulai dirinya itu menganggap, oh saya ini sudah bisa ikhlas. Enggak jemaah. Ya, syaitan enggak berhenti sampai di situ. Dia akan selalu mencari celah untuk menjadikan kita itu terjatuh ke dalam ketidakikhlasan, keriaan, dan yang semisalnya daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Dan sering saya sampaikan, syaitan itu pengalamannya dalam menggoda manusia itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak. Tapi pengalaman syaitan di dalam menggoda manusia sejak Nabi Adam pertama kali diciptakan sampai detik ini pengalamannya menggoda manusia. Dan antum bayangkan berapa umurnya Nabi Adam. Umurnya Nabi Nuh saja 1000 tahun lebih. Dibandingkan dengan umur kita berapa? Belum kita berbicara nabi-nabi yang lain. Dari Nabi Adam sampai ke zaman kita itu ada berapa tahun? Segitulah pengalaman syaitan, pengalaman jin, iblis dan bala tentaranya di dalam menggoda manusia. Makanya kan tidak usah kita heran. Kalau kita saja yang gak punya ilmu ini, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Lihat bagaimana para dahulu mereka ya menjadi seorang ulama tapi berhasil digoda oleh syaitan untuk terjatuh ke dalam perbuatan fasik. Kalau para ulama saja bisa ditumbangkan oleh mereka, bisa dijatuhkan oleh mereka, bisa digoda oleh mereka, bagaimana dengan kita yang tidak, keilmuannya tidak seperti para ulama? Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Dia itu lupa akan keikhlasan itu sendiri. Dia menganggap dirinya selama ini masih harus terus ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin. Karena barang siapa yang sudah menganggap dirinya telah ikhlas, berarti dia telah tertipu. Berarti orang ini lebih butuh kepada keikhlasan itu sendiri. Masih butuh untuk diperbarui keikhlasan itu. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma aladtu syai'an asyaddu min niyyah fa innaha tataqallab alayya." Tidak ada sesuatu yang lebih susah untuk kita obati melainkan perkara hati. Berat ya. Hari ini bisa kita ikhlas dalam kita beramal. Besok belum tentu karena godaan setan itu jauh lebih besar. Hari ini kita bisa baik sama orang, kadang besok lusa terkadang hati kita sudah berubah terhadap orang yang sama kita hadapi. Hati ini perlu untuk terus ditazkiyah. Makanya kenapa harus belajar tazkiyatun nufus dalam rangka membersihkan hati ini.
Terutama dalam rangka untuk menjadikan hati ini supaya selalu istiqomah di atas keikhlasan. Karena sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan awal waktu itu, bahwasanya ikhlas ini merupakan syarat dari syarat-syarat diterimanya amal. Ya. Syarat diterimanya amal. Taib. Itu kata As-Susi. Wa ma dzakara isyaratan ila tasfiyatil amali minal ujub bil fi'l. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya apa yang disampaikan di atas menjelaskan tentang membersihkan amal dari sifat ujub. Apa isi ujub? Berbangga dengan amalan yang telah dikerjakan. Meskipun dia tidak cerita sama orang, tapi ada kebanggaan dalam dirinya sehingga menjadikan dia itu seolah-olah lebih soleh daripada orang yang tidak melakukan amalan tersebut. Dia pergi sholat 5 waktu ke masjid. Dia lihat ada orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu di masjid. Dia menganggap dirinya, oh saya lebih mulia dari mereka. Ini namanya ujub. Nah ini salah satu penyakit dari orang-orang yang beramal itu. Dia lupa. Dia suka berbangga dengan amalan yang dia lakukan. Oh saya pergi ke majelis ilmu. Pulang ada orang dilihat orang nongkrong. Tidak pergi ke masjid, tidak pergi majelis ilmu, memandang dengan pandangan remeh. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Karena bisa jadi ya, orang yang kita pandang sekarang dia mungkin mendapatkan hidayah dan bisa jadi dia lebih baik daripada kita di akhir kehidupan kita. Karena kita tidak tahu. Ya. Makanya ketika melihat ada saudara-saudara kita yang seperti itu, apa yang harusnya kita lakukan? Kita doakan dia, semoga dia mendapatkan kebaikan. Hidayah untuk seperti kita. Jangan kita memandangnya dengan pandangan seolah-olah mereka itu jauh rendah di bawah kita. Ya, tidak seperti itu. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri itu dirasakan oleh saudara kita. Terkait perkara tersebut, kita senang diri kita itu bisa hadir di majelis ilmu, bisa sholat di masjid 5 waktu, ya bisa berkumpul di antara rumah-rumah Allah Ta'ala. Sementara ada di luar sana saudara-saudara kita yang tidak tahu akan kenikmatan hal itu. Ketika kita melihat mereka seperti itu, belum bisa mendakwakan mereka, paling tidak doakan mereka supaya mereka merasakan apa yang kita rasakan saat ini dengan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Ya. Kadang kita lupa. Padahal Nabi sering mengingatkan kepada kita, mendoakan saudara dalam kondisi dia tidak tahu, ya, itu merupakan salah satu doa yang sangat dianjurkan. Ya. Doakan, tidak ada ruginya kita mendoakan, gratis kok. Apa ruginya untuk mendoakan saudara antum? Ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang ada di depan, misalkan dia mendengar pengajian. Engkau berikan hidayah dan suatu saat bisa berkumpul bersama kita di sini. Yang luar biasa aja. Ya. Mungkin kita tidak bisa memberikan hal-hal yang lain kepada mereka, tapi doa itu sangat luar biasa. Nah, ini yang terkadang kita harus pahami. Fa innal iltifati ilal ikhlas wan nadhara ilaihi ujbun. Karena senantiasa merasa ikhlas dan melihat diri kita sudah berada di atas keikhlasan, itu pada hakikatnya merupakan sifat ujub. Itu merupakan sifat ujub. Wa huwa min jumlatil afati wal khalis ma safa an jamilil afat. Dan ujub ini kata para ulama termasuk salah satu dari perusak-perusak amal. Ujub ini salah satu dari perusak amal. Dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perusak-perusak amalan. Kan banyak perusak-perusak amalan itu. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Ya, apalagi? Ya. Banyak perusak-perusak amalan itu. Dan ini yang paling utama untuk harus kita tinggalkan. Kita tidak berbicara pembatal. Bedakan antara pembatal dengan perusak. Ya, pembatal dengan perusak itu beda.
Kadang para ulama membawakan beberapa dari perusak-perusak amal itu dibawakan ke dalam pembatal-pembatal amal. Namun mereka juga menyebutkan dalam bab tersendiri terkait masalah pembatal amal. Ya diantaranya itu riya yang tidak sampai derajat kesyirikan ya. Karena riya itu ada yang derajatnya kesyirikan, ada yang riya itu sifatnya hanya sekedar syirik kecil. Dan itu tidak sampai merusak amal kita, tidak sampai membatalkan amal, hanya merusak amalan kita. Ya. Sum'ah, ujub itu tadi. Ya, ini masih banyak di antara kita. Dan terkadang kita tidak sadari. Dia bermain halus di dalam diri kita. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, asyirku fi hadhil ummah kadabibil namlatis sauda fi saffatis sauda fi dhulumatil lail. Kesyirikan yang terjadi di tengah umat ini, maksudnya kesyirikan itu adalah riya dan teman-temannya, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Susah untuk orang mendeteksi dalam dirinya, kecuali orang-orang yang benar-benar mempelajari tentang hatinya. Baru dia bisa mengetahui akan hal tersebut. Berat jauh. Ya. Saking samarnya perkara tersebut. Susah untuk kita mendeteksi, kecuali kita benar-benar mengkoreksi diri kita, bermuhasabah terhadap diri kita, barulah kita akan bisa memahami apakah kita ini selama ini sudah benar-benar ikhlas atau justru berada dalam ujub, riya ataupun sum'ah. Paham sampai di sini jamaah sekalian ya? Nah. Kemudian berkata Ayyub, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas, talkhisun niyati alal ummali asyaddu alaihim min jamil a'mal. Ikhlas itu adalah kita membersihkan niat Ikhlas itu adalah membersihkan niat atas para pekerja. Ini dibawakan pekerja kata beliau. Itu lebih utama atau itu lebih sulit daripada melakukan perbuatan itu sendiri atau aktivitas itu sendiri. Jadi kata Ayyub di sini, membersihkan niat, ya pekerjaan membersihkan niat itu jauh lebih berat daripada melakukan pekerjaan itu sendiri. Dan ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Kita menjaga hati itu supaya senantiasa ikhlas, menjaga supaya hati itu senantiasa istiqomah di atas keikhlasan, itu jauh lebih berat daripada kita menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan satu amal perbuatan. Kenapa? Karena kalau seorang itu senantiasa ikhlas, dia akan mudah untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau seorang itu sudah tidak ikhlas, itu pasti akan berdampak kepada malasnya kita melakukan satu amalan. Itu pasti berdampak seperti itu. Antum bisa rasakan. Ada orang, dia rajin ke masjid, atau rajin datang ke majelis ilmu, tapi ingin dikatakan seorang yang rajin ibadah. Ketika dia itu tidak bisa menjaga hatinya dan kemudian dia mulai merasakan tidak ada orang-orang yang memuji dia, tidak ada orang-orang yang perhatian terhadap dia, mulailah dia untuk berpikir, buat apa? Enggak ada yang perhatiin sama saya kok. Akhirnya apa? Tidak jadi melakukan amalan itu. Ya. Kan banyak yang seperti itu. Berinfak, sedekah, tapi tujuannya ingin dikatakan dermawan. Akhirnya orang itu tidak simpati sama dia, nggak ada perhatian sama dia. Mulai dia berpikir, buat apa saya infak sedekah? Nggak ada orang yang simpati, nggak ada orang yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya. Buat apa? Kan nggak banyak yang seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak mau beramal dia. Sudah, tinggalin amal itu. Ya buat apa saya beramal? Padahal sebenarnya kalau orang-orang yang ikhlas itu,
Ya, mereka adalah orang-orang yang ketika dia berusaha untuk menjaga keikhlasannya itu, ya, dan dia melihat itu lebih berat, maka itu akan pasti sangat mudah untuk dia melakukan satu amalan. Tapi itulah, ya, terkadang kita ini suka untuk mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan reward yang hanya sekedar sesaat daripada reward yang sifatnya hakiki dan itu sifatnya abadi, yaitu reward dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, ini kemungkinan saya tidak akan baca semua dari asar para ulama. Nanti kalau para jemaah sekalian yang memiliki bukunya bisa dilihat. Ini ada terjemahannya kok, bisa dibeli. Nanti bisa dilihat di dalam buku terjemahannya. Kemudian kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, ini ucapan beliau ini adalah ucapan yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau mengatakan, tarkul amali min ajli nasi riya, meninggalkan satu amalan karena, ya, manusia itu sudah dikatakan riya. Kenapa kamu enggak mau berkurban? Enggak. Ya, aku takut dibilang riya. Nah, itu sudah riya sebenarnya. Itu sudah riya itu. Ya. Kenapa kok kamu enggak mau pergi sholat ke masjid? Enggak. Itu aku takut dibilang orang soleh. Ya, itu sudah riya namanya. Karena niatnya sudah takut dibilangin, takut dikatain demikian. Berarti kan dia melihat kepada pandangan manusia kan seperti itu. Itu baru meninggalkannya saya sudah dikatakan riya. Meninggalkan satu amalan karena manusia itu dikatakan riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Adapun beramal karena tujuan manusia, ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, maka itu termasuk perbuatan syirik. Syirik, jemaah. Kalau meninggalkan satu perbuatan karena manusia supaya tidak dikatakan begini, supaya tidak dipuji begini, karena manusia itu sudah dikatakan riya, maka mengamalkannya terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Terus gimana, Ustaz? Jangan meninggalkannya karena manusia, mengerjakannya pun harus karena Allah. Kerjakannya karena Allah. Saya balik contoh. Ada orang meninggalkan maksiat, tapi karena takut melihat pandangan manusia. Sebenarnya orang ini riya. Dia meninggalkan maksiat, ya, tapi karena pandangan manusia kepada dia. Maka pada hakikatnya orang ini riya kepada manusia itu sendiri. Karena dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, bukan karena takut azab Allah, tapi karena pandangan manusia. Apa meninggalkan amalan? Kalau meninggalkan maksiat saja sudah dikatakan dia itu melakukan suatu perbuatan riya, maka meninggalkan amalan itu jauh dan lebih utama untuk dikatakan dia telah melakukan perbuatan riya. Makanya kita ketika meninggalkan maksiat, jelas untuk siapa kita meninggalkan maksiat ini. Jangan sampai salah. Melakukan amalan karena siapa? Ya, jangan sampai kita salah. Ada orang enggan sholat sunnah di masjid. Niatnya untuk apa dulu? Kenapa dia tidak mau sholat sunnah di masjid? Kalau niatnya nanti dia meninggalkan sholat sunnah di masjid, ya karena takut orang melihat dia, karena takut dia itu dikatakan orang soleh, ini tidak benar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat sunnah di masjid dengan alasan ingin menghidupkan sunnah Nabi, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di rumah, maka ini niat yang benar. Ya, maka niat itu harus diperhatikan. Ya, kenapa tidak pernah sholat sunnah di masjid? Enggak, takut nanti saya dilihat sama orang. Ya, saya dilihat sama orang itu tidak enak saya. Ini sudah riya ini. Kalau dia ditanya, kenapa engkau meninggalkan sholat sunnah di masjid? Lalu dia mengatakan, kan sholat sunnah itu lebih utama di rumah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Maka secara zahir kita katakan,
dia itu ingin menghidupkan sunnah. Ya. Hati-hati ini jemaah. Kadang-kadang sering tertipu dalam masalah ini. Nah, ini beberapa ungkapan para ulama terkait masalah keikhlasan. Dan sebenarnya banyak ya jemaah sekalian, tapi ini dinukilkan hanya sedikit di sini. Bisa nanti mungkin para jamaah melihat kitabnya Syekh Hasan Al-Hawaisha yang berkaitan dengan keikhlasan, dan juga ada juga kitab yang lain yang berjudul Al-Ikhlas, Ahamiyatuhu wa Fawaiduhu wa Fadailuhu, itu ada. Ya, tapi saya lupa penulisnya. Ada segini tebalnya, itu berbicara tentang keikhlasan dari A sampai Z supaya kita ini benar-benar menjadi hamba yang ikhlas. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan hakikatun niyah wa fadluhu. Hakikat dari niat dan keutamaan dari niat itu sendiri. Kata beliau, an-niyatu laysat qaulal qaili bilisani nawaitu. Niat itu bukanlah ucapan seseorang dengan lisannya dengan dia mengatakan nawaitu. Jadi niat itu bukan ucapan nawaitu. Bal huwa imbi'atul qalbi yajri majra al-futuhi minallah. Akan tetapi niat itu adalah dorongan hati seiring dengan terbukanya hati tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu adalah dorongan hati untuk melakukan satu pekerjaan. Itulah niat. Makanya para ulama ditanya, di antaranya seperti Imam Syafi'i, beliau pernah ditanya, di mana tempat niat itu? Jawabannya adalah mahalluha fil qalbi. Tempatnya di dalam hati. Jenengan dengar azan di waktu subuh misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi bangun, pergi ke tempat wudu. Untuk apa jenengan wudu? Jelas untuk sholat. Ya. Karena dengar azan, langsung hati jenengan tergerak untuk ke tempat wudu, kemudian wudu untuk berangkat melaksanakan ibadah sholat. Ya. Jenengan lapar, pergi ke dapur untuk apa? Masa tidur? Nggak mungkin kan? Lapar pergi ke dapur pasti untuk makan. Karena hati yang menggerakkan Anda. Dengan kondisi Anda tadi, Anda lapar. Makanya kata para ulama, andaikan kalau niat itu tempatnya di lisan, maka harusnya setiap perbuatan itu harus menggunakan ucapan nawaitu. Berarti jenengan kalau mau makan, nawaitul akla, saya niat makan. Nah, ini ungkapan para ulama. Jadi ucapan yang benar itu adalah niat itu tempatnya di hati. Sekarang jenengan masuk ke dalam masjid menghadap kiblat, kira-kira jenengan mau ngapain? Masa jenengan mau main HP? Padahal jenengan sudah wudu, masuk masjid, hadap kiblat. Ya. Oh, saya mau main HP, Ustaz. Kayak enggak ada kerjaan aja ngadap kiblat main HP gitu kan sambil berdiri. Jadi niat itu timbul seiring kita itu ingin melakukan satu pekerjaan. Faqad tatayassara fi ba'dil awqat. Ya. Dan kadang-kadang ia mudah untuk dicapai di dalam beberapa keadaan. Wa qad tata'azzaru fi ba'diha. Dan kadang-kadang niat itu pun susah untuk digapai di dalam beberapa kondisi. Maksudnya kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Kadang-kadang mudah. Kalau nggak ada orang yang lihat, gampang untuk ikhlas. Tapi giliran ada orang lihat, itu susah untuk ikhlas. Karena terjadi kecambuk di dalam diri. Antara ingin memamerkan amalan yang kita lakukan kepada manusia, atau ingin semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi konflik di situ jemaah. Ya. Makanya, apa salah satu hikmah? Kenapa kalau orang sholat itu disuruh untuk berludah ke
Sebelah mana? Ke kiri. Dalam rangka untuk dia menjaga keikhlasannya supaya tidak tergoyangkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Itu salah satu hikmah kata para ulama. Kenapa kok kita disuruh untuk berludah ke kiri itu? Karena dalam kondisi kita beribadah pun, syaitan itu tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita supaya kita itu tidak beribadah dengan penuh keikhlasan. Makanya ketika kita sudah merasakan kondisi kita itu misalkan dalam sholat itu sudah mulai kayak, wah ini bahaya nih. Kayaknya hati ini sudah mulai condong untuk memamerkan amalan kepada manusia. Maka silakan Anda berludah. Ustadz, apakah boleh sering-sering? Tidak masalah sampai benar-benar Anda merasakan apa? Ikhlas. Sampai benar-benar Anda merasakan yang namanya khusyuk dalam sholat tersebut. Ya. Bahkan kata para ulama, kalau Anda di tempat itu tidak khusyuk, pindah. Batalkan sholat Anda, pindah ke tempat yang lain. Saking segitunya para ulama itu menyuruh kita untuk menjaga keikhlasan itu. Misalkan Anda sholat di sini, oh tidak khusyuk ini. Batalkan sholat. Pindah keluar mungkin. Oh di luar nggak khusyuk, pindah ke sana. Ya. Kalau di sana ada khusyuk lagi, pindah ke sini. Sudah semua tempat Ustaz. Sudah. Fattaqullaha mas tata'tu. Yang penting jangan di tempat akhwat, bahaya. Ya, nanti spesimen terbaru antum. Ya. Saking segitunya para ulama itu menyuruh kita untuk menjaga yang namanya keikhlasan itu. Berat jemaah. Ya, berat. Ya. Makanya kadang-kadang di satu sisi itu gampang. Apalagi kalau di rumah tidak ada orang. Tidak ada yang lihat. Mudah untuk menggapai keikhlasan. Makanya banyak orang ketika dia sholat sendiri di rumah itu gampang untuk menangis. Ya. Gampang untuk menangis. Karena dia sendiri. Tapi kalau kita sholat di luar, kadang-kadang Anda bisa menangis, tapi dipaksa menangisnya. Tapi jangan nanti sholat di rumah juga sambil live streaming juga, itu tidak bagus juga. Biar orang lain tahu kalau dia sedang menangis. Tapi kadang-kadang di satu sisi dia merasakan keikhlasan itu sangat sulit. Makanya kita butuh pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa man kana al-ghalib ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsari ahwalihi ihdarin niyalil khairat. Kata beliau, akan tetapi jika seorang hatinya dipenuhi dengan urusan agama, nah ini dia. Jika hatinya orang itu terpenuhi dengan urusan agama, artinya orang ini adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Hubungannya dengan Allah itu sangat baik. Ibadah dia jaga, amalan-amalan dia kerjakan. Benar-benar dia menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah bagi Allah untuk terus menjaga dia supaya tetap ikhlas. Tapi kalau orang ini adalah orang yang hubungannya jelek sama Allah. Sholat kadang-kadang. Ya. Nuntut ilmu jarang. Jangankan itu ibadah sunnah, ibadah wajib saja belum tentu. Ya. Hubungan dia dengan kedua orang tuanya buruk, dengan orang lain juga buruk. Bagaimana Allah akan menjaga dia? Sementara syarat untuk mendapatkan penjagaan Allah, mendapatkan perlindungan Allah itu adalah dengan kita senantiasa melakukan amal-amal soleh, yang amal soleh itu yang akan menjadi sebab kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba lihat Nabi SAW. Ketika beliau punya masalah, apa yang beliau lakukan? Bukan malah berhura-hura di luar, cari ketenangan, pergi ke tempat ini segala macam. Bukan di situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau sholat, beliau menghadap Allah, bermuajahah kepada Allah. Ini menunjukkan tentang kedekatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ya. Kita kadang-kadang kalau punya masalah, telepon teman, ayo hangout, lagi punya masalah ini. Dilupa tempat kembali yang pertama kali siapa? Silakan keluar. Tapi terkadang jangan sampai kita melupakan kepada siapa harus kita kembali pertama kali kalau kita punya masalah. Kan Allah yang bilang sama kita, ista'inu bis sabri was salah.
Minta tolonglah kepada Allah dalam setiap permasalahan kita dengan cara apa? Bisabar, kesabaran. Yang kedua dengan apa? Dengan sholat. Allah menyebutkan dengan sholat karena sholat itu bermakna umum. Bisa sholat itu artinya berdoa, bisa sholat itu ya melakukan ibadah sholat itu sendiri. Karena sholat itu sendiri pada hakikatnya merupakan cara kita berdoa yang paling utama kepada Allah Ta'ala. Mana tempatnya Ustaz? Anda membaca Al-Fatihah itu Anda sedang curhat sama Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Anda sedang curhat sama Allah. Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Anda sedang memuji Allah Ta'ala. Kan itu adab dalam kita berdoa, betul atau tidak? Kita memuji Allah Ta'ala. Masuk ke ayat berikutnya, ya, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu apa kata Allah di ayat yang ke-6? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Apa jawaban Allah Ta'ala di situ? Apa yang kau minta kau kasih. Nah ini yang kadang kita lupakan jemaah. Karena kita tidak dekat sama Allah Ta'ala. Makanya kenapa kita sangat sulit untuk dijaga keikhlasan itu. Tidak dekat sama Allah Ta'ala. Jauh. Ya. Kita ini terlalu dekatnya dengan media sosial. Dikit-dikit media sosial, dikit-dikit media sosial. Uangnya hilang media sosial tempatnya. Ya. Media sosial itu bukan tempat untuk kita mencurahkan hati kita. Media sosial itu bukan tempat untuk kita mengeluh, berkeluh kesah. Mereka tidak bisa memberikan solusi kepada kita. Tempat kita berkeluh kesah itu adalah Allah. Tempat kita berkeluh kesah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda meminta itu kepada Allah, bukan kepada media sosial. Media sosial itu yang buat juga Anda ngerti kemana dia harus berkeluh kesah. Kita ini punya Allah jemaah. Kita ini punya Allah Ta'ala. Kenapa kita lupa? Apakah sudah terlalu jauh kita ini lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita lupa untuk kembali kepada siapa kalau kita punya masalah? Dikit-dikit punya masalah, larinya ke WhatsApp. Dikit-dikit punya masalah, larinya ke Facebook. Lah, ya jemaah. Katanya kita bertauhid, katanya kita itu ya berserah diri kepada Allah, tapi nyatanya berserah diri kepada media sosial. Ya, subhanallah, sangat jauh dari para salaf terdahulu. Nabi SAW ketika perang Badar, apakah ketika mendengar kabar dari utusan beliau yang mengintai pasukan musuh, melihat bagaimana jumlah pasukan dengan persenjataan lengkap, kemudian beliau sedih lalu berkeluh kesah kepada Abu Bakar? Enggak. Beliau tidak berkeluh kesah kepada Abu Bakar. Beliau tidak berkeluh kesah kepada para sahabat. Yang beliau lakukan masuk tenda, mengangkat kedua tangan, seraya berdoa sampai ridak beliau jatuh. Sampai Abu Bakar 2 kali mengangkat ridak beliau itu karena saking tingginya Nabi itu mengangkat kedua tangan untuk curhat kepada Allah Ta'ala. Kita padahal sering kita dengar para imam ketika khususnya di hari Jumat, apalagi kalau imam yang membaca surat Sajdah, di antara ayat-ayat di dalam surat Sajdah itu Allah mengatakan apa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung orang beriman di sepertiga malam terakhir itu jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Curhat ya. Curhat, ya Allah, aku punya masalah. Gimana solusinya? Itu dilakukan. Ya. Nah, coba hubungan kita dengan Allah itu kita kembalikan. Sehingga tatkala hubungan itu semakin dekat, semakin hati ini terpaut kepada Allah, semakin mudah kita itu untuk mendapatkan keikhlasan. Mudah coba. Sehingga dari sini kita bisa tahu sebenarnya ya, satu jawaban dari permasalahan yang kita hadapi
Kenapa kita tidak bisa ikhlas? Salah satunya karena kita tidak dekat sama Allah. Sehingga untuk mencapai keikhlasan itu, maka solusinya adalah segera kita kembali kepada Allah. Itu jawaban. Bagaimana caranya? Memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Lalu beliau mengatakan, ya. Fa inna qalbahu mali'un bil jumlati ila aslil khair. Ya. Sebab ketika hati telah condong kepada kebaikan, ya. Fayambaitu ila tafasil ghaliban, maka niscaya hati tersebut akan sangat mudah untuk dia itu melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena asal dari kebaikan itu sendiri adalah keikhlasan. Ketika asal dasarnya sudah kokoh, melakukan amalan-amalan apapun itu sangat mudah, jemaah. Ringan rasanya. Coba dibuktikan. Tata hatinya, ditoto hatinya kembali. Ketika sudah ditoto hatinya, sudah mulai benar-benar ikhlas sama Allah, bismillah melakukan amalan, oh gampang jemaah sekalian. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Tapi kalau kita tidak bisa mentata hati kita, mengisinya dengan amal-amal kebaikan, apalagi mengisinya dengan kedekatan kepada Allah, wah sulit. Sulit. Mau berusaha sebagaimanapun sulit. Ya. Sangat sulit jemaah sekalian. Ya. Wa man mala qalbuhu ila dunya ghalabat alih. Dan barang siapa yang hatinya condong terhadap dunia, maka hati-hati. Dunia itu akan menjadikan dia tunduk. Hatinya akan tunduk kepada dunia. Makanya coba lihat. Ada orang ketika hatinya terlalu condong kepada dunia, maka hatinya akan sangat ketakutan kalau dunia itu pergi dari dirinya. Takut. Ya, seolah-olah kalau hal tersebut pergi dari dirinya kayak kiamat besok. Ya. Dia lebih takut kehilangan dunianya daripada imannya yang hilang. Kan banyak yang seperti itu. Itu kalau hati kita itu terlalu terpaut terhadap dunia. Ustaz berarti tidak boleh ngejar dunia. Kita katakan bukan tidak boleh mengejar dunia. Yang dilarang itu hati itu terpaut kepada dunia. Hubbud dunia. Karena ketika seorang terjatuh ke dalam hubbud dunia, hatinya sangat cinta terhadap dunia, yang terjadi apa? Yang pertama, takut akan kematian. Yang kedua, ya, ketika hati seorang itu terpaut akan dunia, dia akan sangat mudah melakukan kemaksiatan. Antum pernah lihat kan? Kayaknya banyak kita lihat. Ketika ada orang yang dia sedang mengejar karirnya, lalu diajak sama bosnya untuk melakukan kemaksiatan. Karena dia itu lebih condong kepada dunianya, dia rela melakukan kemaksiatan yang diperintahkan oleh bosnya dalam rangka untuk mengejar karirnya. Itu contoh orang yang hatinya terpaut kepada dunia. Dan itu banyak saya dapati cerita seperti itu. Tapi coba kalau orang yang diajak oleh pimpinannya, dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya tersebut, ya, apa yang terjadi? Dia dipindahkan. Ya. Bahkan diturunkan jabatannya. Meskipun di dunia dia diturunkan jabatannya, tapi di mata Allah dia naik derajatnya. Karena meninggalkan hal tersebut karena Allah. Jadi orang-orang yang cinta dunia itu yang pertama tadi takut mati. Yang kedua tadi mudah melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, orang kalau sudah cinta terhadap dunia, dia sudah tidak akan berpikir antara halal dengan haram. Semuanya akan diambil. Yang penting dia memuaskan keinginan syahwatnya. Karena kalau sudah cinta terhadap dunia, sudah tidak berbicara tentang halal haram jemaah, tapi sudah berbicara tentang kepuasan
syahwat. Dan ini fitnah besar jemaah. Betapa banyak orang yang dia itu terkalahkan dengan fitnah syahwatnya. Disebabkan awalnya apa? Dia cinta terhadap dunia. Dampak berikutnya apa yang terjadi? Dia akan sangat mudah untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Sudah tidak bisa beribadah lagi. Sudah tidak akan ada lagi hatinya tergetar, tergerak untuk kalau mendengarkan azan langsung jawab ke masjid. Ketika dibacakan Al-Quran kepada dia, sudah tidak ada lagi. Hatinya itu akan merespon dengan respon rasa takut kalau itu dibacakan tentang surga neraka. Respon rasa gembira kalau itu dibacakan tentang surga. Tidak ada lagi karena sudah tertutup dengan dunia itu tadi. Makanya Allah itu melarang kita untuk menjadikan hati ini terpaut kepada dunia. Tapi yang kita diperintahkan itu adalah pegang dunia itu. Jangan sampai hati kita terlalu terbawa oleh arusnya dunia. Pegang dunia itu. Karena tatkala kita memegang dunia itu jamaah, kita akan bisa mengarahkan dunia itu mau kemanapun. Lebih-lebih kita bisa mengarahkan kepada ketaatan. Makanya Nabi mengatakan apa? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya itu. Tidak ada yang larang kita kaya. Tidak ada yang larang kita untuk menjadi orang kaya. Para sahabat kaya. Banyak para sahabat yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan yang bahkan bertriliun rupiah kalau kita konversikan ke dalam mata uang kita. Tapi syaratnya satu, kaya yang bertakwa. Karena kalau kita sudah kaya dan bertakwa kepada Allah, kita akan tahu bagaimana kita membelanjakan harta tersebut, bagaimana kita menggunakan dunia tersebut, bagaimana kita akan memperlakukan dunia tersebut. Tapi kalau kita kaya tapi tidak bertakwa, itulah yang bisa menjadikan kekayaan itu yang akan mengontrol diri kita, menjadikan diri kita akan tunduk kepada harta tersebut atau dunia kita tersebut. Baik. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lalu beliau memberikan contoh di sini. Lihat, Nabi memberikan contoh dalam hadis ini. Beliau mengatakan, orang yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan di hadapannya Allah dan Rasulnya. Orang yang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya di hadapannya, hanya akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya itu tadi. Yaitu wanita yang ingin dinikahi, itulah yang akan dia dapatkan. Tapi pahala, kebaikan dari hijrah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan dia dapatkan. Sama, kalau kita mau tarik ke dalam contoh kehidupan kita, ada orang datang ke masjid kalau niatnya hanya ingin dipuji sama orang, dapatnya pujian, tidak dapat 27 derajat. Ada orang bersedekah, ya kalau niatnya ingin dikatakan dermawan, dia dapat pengakuan dermawan itu dari manusia. Tapi pahala dari sedekah itu dan dilipat gandakan harta tersebut, dia tidak akan mendapatkannya. Karena niatnya itu hanya mendapatkan apa? Pujian, ingin dikatakan dermawan sama orang. Anda datang belajar menuntut ilmu ke dalam majelis ilmu, duduk di majelis ilmu dengan niat ingin dikatakan adalah orang yang sering hadir di majelis ilmu, orang akan berbicara tentang Anda demikian. Tapi pahala, keutamaan dari majelis ilmu itu tidak akan didapatkan. Nabi SAW menceritakan tentang 4 golongan atau 4 tipe manusia yang akan pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Apa kata Nabi SAW yang pertama? Rajulun ustusyida, yaitu seorang yang mati syahid. Ya. Seorang yang mati syahid, ikut medan pertempuran. Ketika ditanya, untuk apa engkau berjihad? Kata Allah Ta'ala bertanya kepada orang yang mati syahid ini. Kata dia, li'ilali kalimatik ya Rabb, aku ingin meninggikan kalimatmu, aku ingin meninggikan agamamu, maka aku berjihad di jalanmu. Kata Allah Ta'ala, kadzab, dusta. Engkau berjihad supaya nanti kelak kalau engkau gugur di medan jihad, orang akan berbicara tentangmu, fulan orang pemberani, fulan orang yang luar biasa, kekuatannya luar biasa.
dan itu telah dikatakan oleh manusia, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan dari mati syahidmu. Dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal kita tahu mati syahid itu merupakan ibadah yang sangat besar. Antum mati syahid selama nggak punya hutang masuk surga tanpa hisab. Kalau ada hutang beda lagi, hutangnya dibayar dulu. Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kata Nabi, orang yang kedua yang dilemparkan ke dalam api neraka, orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu tersebut serta yang membaca Quran. Bayangkan, bukan main-main amalan ini. Ngajarkan ilmu, mempelajari ilmu, ngajarkan ilmu. Luar biasa amalan ini. Dan yang membaca Quran. Ditanya sama Allah Ta'ala, untuk apa kamu belajar? Oh, aku belajar dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan. Dan aku mendakwakan ilmu ini supaya manusia ini tidak jahil dengan ilmu agama. Aku membaca Quran supaya orang-orang ketika mendengar Al-Quran tersebut, mereka bergetar hatinya. Kata Allah Ta'ala, kadzab, engkau dusta. Engkau belajar bukan niatmu untuk itu. Tapi engkau belajar ingin dikatakan ustadz, ingin dikatakan sebagai orang yang begini. Manusia sudah mengatakanlah. Manusia sudah bilang seperti itu kepadamu. Dan kamu sudah mendapatkan balasan sesuai dengan niatmu. Dan sekarang engkau dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal dia tahu jemaah. Mengajarkan ilmu kepada orang itu termasuk pahala yang tidak akan terputus. Betul atau tidak? Tidak terputus. Tapi itu bisa menjadi bumerang bagi kita ketika niat kita salah. Baca Quran. Amalan yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena dengan kita membaca Quran, Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Tapi ternyata Al-Quran yang kita bacakan justru menjadikan kita dimasukkan ke dalam apa? Api neraka. Apa sebabnya? Ternyata tujuan dia baca Quran bukan untuk supaya manusia ingat akan ayat-ayat Al-Quran. Bukan supaya manusia itu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tapi supaya dia dikatakan sebagai orang yang suaranya bagus. Apalagi dengan niatan supaya dia itu bisa diundang ke acara-acara untuk membaca Al-Quran. Artinya mendapatkan urusan duniawi dari Al-Quran tersebut. Dia dapatkan itu. Tapi pahala dari baca Quran, syafaat yang dijanjikan oleh Nabi SAW dari kita membaca Quran, tidak kita dapatkan. Dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah aja. Tidak ada amalan yang buruk-buruk disebutkan sama Nabi. Tapi amalan tersebut bisa menjadi bumerang ketika niat kita yang salah. Maka ini berlaku kepada seluruh amalan. Baik itu kita berbakti kepada kedua orang tua, baik itu kita berbuat baik kepada tetangga, baik itu ketika kita bersedekah, berinfak dan yang selamisalnya. Atau kita sedang berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Itu berlaku semua ketika niat ini sudah tidak berada pada tracknya, keluar dari relnya, maka yang terjadi apa? Bukan keutamaan, bukan pahala yang Allah janjikan dari amalan yang kita kerjakan. Tapi justru itu akan menjadi sebab kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kan rugi kita jadinya. Jangan maulah kita itu masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah, capek bekerja. Capek beramal, siang malam beramal. Ibadah siang malam, puasa, Masya Allah. Tapi niatnya tidak salah, bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya ingin dikatakan ini dan itu segala macam. Capek kita bekerja jamaah. Capek kita beramal. Ya. Bukan malah mendapatkan pahala, bukan malah mendapatkan balasan dari Allah. Tapi Allah katakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ternyata amalan tersebut justru menjadikan dia dibakar di dalam api neraka Jahannam. Waliyatubillah. Kita itu jamaah. Orang yang beramal lalu tidak mendapatkan balasan. Ibaratkan orang bekerja tapi akhir bulan gak dapat gaji.
hanya dapat capek doang. Antum mau kayak gitu? Walau bilang terima kasih sama kita. Kita sudah kerja 1 bulan full, wayanya dapat gaji. Senang orang dapat gaji nih semua nih. Giliran kita, walau terima kasih. Ya, jangankan dikasihkan uang, terima kasih aja nggak ngomong sama kita. Kira-kira gimana perasaan kita? Masa kita mau seperti itu? Harusnya kan kita di akhir kehidupan nanti, di akhirat, kita itu akan berbahagia. Saya dapat pahala. Sementara Allah mengatakan, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu akan dilipat gandakan di hari kiamat. Ketika semua orang dilipat gandakan pahalanya di hari kiamat, lah kita tidak dilipat gandakan. Apa sebabnya? Ya Allah, di dunia ternyata kita itu beramal bukan karena Allah. Di saat semua orang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, kita justru mendapatkan catatan dengan tangan kiri kita. Yang lebih parahnya, apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Kita disuruh pergi kepada orang-orang yang dahulu kita jadikan sebagai tujuan amal ibadah kita. Disuruh minta kebaikan kepada mereka. Pertanyaannya, mampu gak orang itu memberikan kebaikan sama kita? Di dunia aja gak mampu memberikan kita apa-apa, apalagi di akhirat. Di dunia gak mampu memberikan apa-apa kepada kita. Jangankan memberikan kita bantuan yang besar, derek motor kita yang kehabisan bensin ke pom bensin aja belum tentu semua orang bisa kok. Betul gak? Ada yang pernah kehabisan bensin di tengah jalan? Lalu dorong, gotong motornya gitu kan. Padahal semua banyak orang lewat nih. Dari 10 orang yang lewat, ada gak satu yang menawarkan bantuan kepada kita? Belum tentu. Padahal mereka lewat aja gitu kan. Itu perkara sepele loh itu. Tinggal derek motor itu tok didorong kita. Oke lah, kita enggak ngomong perempuan, laki-laki. Masa di yang bawa sepeda motor itu tidak ada laki-laki? Dari 10 orang laki-laki yang lewat, apakah mereka itu menawarkan bantuannya kepada kita? Padahal sesuatu yang sepele. Tapi karena Allah tidak menghendaki, kita pun tidak bisa memberikan manfaat itu kepada orang lain. Apalagi berkaitan dengan kebaikan di akhirat. Yang mana semua itu hanya dipegang oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang Dia kehendakinya. Tapi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Nah, ini beberapa ungkapan dari para ulama terkait masalah keikhlasan dan juga hakikat daripada keikhlasan. Dan masalah hakikat daripada keikhlasan atau niat ini masih panjang. Dan insyaallah kita akan ambil kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. 6 sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kebesaran. Urusan dunia saya ada, misalkan sholat duha, ya rezeki yang ada, sholat malam supaya dapat uang misalkan uang miliaran, misalkan seperti itu. Sholat dan supaya saya bisa beli rumah. Apakah menggunakan ibadah sebagai alat untuk mendapatkan dunia itu termasuk bentuk keikhlasan? Ya. Kita beribadah, tapi niatnya untuk dipermudah urusan dunia kita. Secara umum begitu Pak ya. Apakah itu diperbolehkan? Ya.
Maka di sini disebutkan oleh para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, ya itu termasuk ke dalam perkara yang sebaiknya tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ibadah, otomatis segala urusan-urusan dunia kita itu akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Sampai sini paham ya? Yang kedua, kata para ulama, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian ingin sembuh dari satu penyakit, kita disuruh bersedekah. Saya mau tanya, sakit itu urusan dunia atau bukan? Orang sakit, dunia atau enggak? Ya. Tapi cara untuk kita mendapatkan kesembuhan itu dengan cara apa? Disuruh bersedekah. Dari sini para ulama mengatakan, tidak ada masalah. Yang penting tetap niatnya itu meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kepada Allah. Tapi yang perlu diperhatikan, tetap mengharapkan pahala dan keutamaan dari ibadah tersebut itu harus persentasenya jauh lebih besar daripada mengharapkan urusan dunia itu. Tapi ketika urusan dunia itu lebih tinggi daripada mengharapkan balasan dari kepada kebaikan itu, ditakutkan dan dikhawatirkan terjatuh ke dalam kecintaan terhadap dunia. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Ya. Jadi harus mengharapkan balasan dari ibadah itu nomor satu. Di bawahnya itu, kalau Anda punya masalah, Anda ingin minta sama sesuatu sama Allah, tidak ada masalah untuk diungkapkan dengan ibadah tersebut. Bisa dipahami, Pak? Ya. Nah, itu pendapat para ulama. Ya. Anda mau pilih pendapat yang pertama, berhati-hati juga boleh. Pendapat yang kedua, tapi dengan syarat tadi, mengharapkan keutamaan dari ibadah itu harus lebih tinggi daripada mengharapkan urusan dunia itu tadi. Dan itu tidak dilarang. Sebagaimana Allah Ta'ala sering menyebutkan kepada kita, ya beramallah, karena dengan kalian beramal aku janjikan surga. Surga itu merupakan balasan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beramal. Dari sini ya kita boleh untuk mengharapkan apa yang kita inginkan, tapi dengan cara kita beramal kepada Allah Ta'ala. Namun itu tadi jangan sampai lebih tinggi anunya urusan-urusan duniawinya. Tetap yang lebih tinggi itu adalah perkara mengharapkan keutamaan dan pahala dari amalan tersebut. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan antum semuanya, ya, baik itu dalam urusan akhiratnya ataupun dalam urusan dunianya, dan tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena ingat, ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hambanya, mereka-mereka yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita meminta kepada Allah, itu sudah termasuk Allah pasti akan mengabulkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kita cukupkan sampai di sini jemaah ya. Karena tidak ada pertanyaan. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.